berbicara mengenai Hannah Arendt, kita akan berbicara mengenai Vita Activa, kerja, karya, dan tindakan. Eksplorasi dan dedahan mendalam Hannah Arendt mengenai Vita Activa adalah benang merah pemikiran filsuf ini dalam karya The Human of Condition, sekaligus menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemikir politik yang orisinal, dengan membedakan tindakan praksis dari membuat tindakan praksis dan produktif dengan menekankan kaitan kebebasan dan kemajemukan, serta melalui penekanan hubungan wicara dan ingatan. Ia memberi arti politik dalam kerangka makna, identitas, dan nilai. Artikulasi itu mencerminkan kondisi manusiawi, wahana non-totaliter yang memungkinkan aktualisasi manusia sebagai warga negara dalam hidup bersama dan kemajemukan. Arendt mengajak mempertimbangkan kembali kondisi kemanusiaan dari titik pandang pengalaman manusia saat ini yang berkenaan dengan refleksi dari keprihatinan atau ketumpulan dan ketakmampuan manusia untuk berpikir kritis. Suatu keberanian yang tanpa berpikir matang, kegundahan yang tak berpengharapan, persekongkolan dengan kebenaran kosong yang menjadi lumrah, kecenderungan pada kekerasan yang kian akrab, pasif dan tidak kritis seperti di masa lalu telah menyeret bangsa manusia ke pengalaman tragis rezim totaliter. Adakah pengalaman tersebut mengajak manusia untuk merasa jera dan tak lagi mengulanginya? Arendt sangsi karena manusia cenderung memilih untuk abai pada sejarah. Ia pun terus berteriak, mengingatkan agar manusia tidak sekali-kali melupakan sejarah. Pengalaman totalitarianisme harus masuk dalam ingatan kolektif bahwa ia tidak boleh terulang kembali. Harus masuk dalam ingatan kolektif bahwa ia dengan jalan selalu berupaya menghidupkan ruang publik dan mempertajam kesadaran kritis manusia. Singkatnya, filsuf ini mengajak pemikir tentang apa yang manusia lakukan dengan pertama-tama merefleksikan aktivitas indrawinya, kerja, karya, dan tindakan. Inti uraian Arendt tentang Vita Activa dapat dirumuskan dengan demikian. Kerja manusia bersifat repetitif, namun berguna bagi kelangsungan hidup. Kerja merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses biologis tubuh manusia, sementara karya adalah upaya manusia menciptakan objek-objek yang berkenaan dengan ketidakalamiahan eksistensinya. Sedangkan tindakan merupakan kegiatan baru yang bersifat politis yang melibatkan ikhtiar bersama. Tindakan adalah sebuah aksi komunikasi antar manusia yang mengandaikan kemajemukan sebagai faktisitas hidup di dunia. Tindakan politik. Pemikiran Aristotelian, Hannah Arendt, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Carl Schmitt adalah tiga pendekar filsafat yang dikenal berasal dari lembah hitam, wilayah gelap pemikiran. Sementara Jürgen Habermas yang tak sedikit berhutang pada Hannah Arendt, dan sebagaimana juga John Rawls pada Immanuel Kant, adalah di antara filsuf yang bertahta di atas wilayah terang sebagai antipoda mereka. Klaim di atas bukan bermaksud untuk mengunggulkan suatu sekaligus merendahkan yang lain, namun semata-mata untuk meneropong pandangan antropologis mereka tanpa melupakan konteks sejarah dan pemikiran yang melatarinya. Machiavelli hidup di zaman Renaissance penuh konflik dan kecurigaan. Hobbes yang lahir secara prematur saat armada laut Spanyol siap menggempur London yang tak jauh dari kota kelahirannya, menganggap ketakutan sebagai saudara kembarnya, dan kelak ia akan sangat akrab dengan peristiwa berdarah. Schmitt hidup di masa akhir Republik Weimar dan era totalitarianisme Nazi Jerman. Sementara itu Habermas dan Rawls menyaksikan puing-puing peperangan Perang Dunia II, Vietnam, saat pasar demokrasi telah menyingsing dan jargon globalisasi telah kian akrab. Sebuah zaman lebih memungkinkan mereka untuk berpikir positif dan optimis. Dalam konteks ini, Hannah Arendt menurut saya berada pada posisi antara kedua wilayah gelap dan terang para filsuf
tersebut dikarenakan situasi zaman yang melatar belakangi hidupnya. Arendt yang hidup di era totalitarianisme Nazi Jerman itu memandang bahwa manusia sangatlah rapuh. Zamannya itu menaruh kecurigaan pada setiap pemikiran yang muncul sebagai bersifat ideologis, sebuah masa traumatis yang terus membayangi-bayanginya. Ia yang mewarisi metode fenomenologi dari Heidegger itu pun kelak lebih memilih untuk bersikap tak mau tahu terhadap setiap label yang ditempelkan padanya seperti sebuah karakter tipikal pada zaman pemikir zamannya. Suatu kali dalam sebuah wawancara dengan Hans Morgenthau, pertanyaan di manakah posisinya dalam kancah pemikiran kontemporer, Arendt menjawab, "Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu dan tak pernah tahu, dan saya kira saya tidak pernah berada dalam posisi manapun. Anda pun tahu, kaum kiri menganggap saya konservatif dan kaum konservatif kadangkala menganggap saya kiri atau aneh dan entah apa lagi, dan saya harus mengatakan bahwa saya tak peduli sedikit pun." Dalam banyak karya Arendt yang fenomenologis, terutama dalam The Human Condition, ciri pesimistik yang menegaskan posisi Arendt di sana, kedua wilayah terang gelap itu memang sangat jelas. Ia tampak hanya membedakan fenomena dan masalah tanpa maksud mengumbar solusi atau hanya mendiagnosa penyakit tanpa berambisi untuk mengobati. Hemat saya justru itulah daya pesonanya. Bukankah fenomena yang ia paparkan dan diagnosa yang ia temukan menuntun pada tindakan apa yang semestinya dilakukan manusia? Ia memang tidak secara pasti menunjukkan arah yang tepat, namun kegelapan kabut yang ia kabarkan merupakan peringatan berharga. Selain sosoknya yang ilusif, pesona aneh Arendt ini bagi upayanya untuk mengingatkan bahaya jika kesadaran manusia bertualang dalam kabut tanpa rewel mengatur persiapan taktis petualangan tersebut. Diagnosanya itu justru membuka lebar ruang interpretasi dengan segala kemungkinannya sekaligus memberi banyak ruang kebebasan berikut segala resikonya. Barangkali ia percaya bahwa pronesis, kebijaksanaan praktis yang dimiliki manusia. Pronesis adalah istilah Aristoteles yang berarti kemampuan manusia untuk mengambil sikap dan keputusan yang bijak dalam memecahkan berbagai problem hidup sehari-hari. Orang yang memiliki pronesis tahu bagaimana bertindak dengan tepat. Dengan cara itu, Arendt muncul dalam kancah politik, mengusung konsep politik dengan titik tolak yang relatif lain. Ia datang pada masa di mana orang lazimnya mengejawantahkan politik sebagai konflik, seperti konsepsi Machiavellian, Hobbesian, Smithian, atau konsepsi politik Weberian. Dalam konteks teori kepemimpinannya, Weber memandang bahwa segala kegiatan politik secara otentik adalah memutuskan untuk orang lain memerintah mereka, menguasai mereka, dan mempengaruhi mereka, mempengaruhi peristiwa. Politik secara esensial adalah apa yang diperbuat seseorang bagi orang lain, dan karenanya politik berarti konflik. Pemahaman politik semacam inilah yang ditepis Arendt, sebuah pemaknaan politik sebagai kegiatan monolog. Dalam mengartikan politik, Arendt lebih cenderung mengafirmasi Aristoteles yang memandang politik sebagai aktivitas miteinander, dialog, resiprositas, yakni partisipasi semua warga dalam hidup bernegara. Baginya, politik adalah tindakan yang merupakan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama. Politik dalam kacamata Arendt ini merupakan interpretasinya dan kehidupan politik polis-polis Yunani abad ke-5 sebelum Masehi, terutama Athena, dan atas pemahamannya terhadap peristiwa aktual. Namun, ketertarikannya merujuk pengalaman politik polis di masa Yunani klasik itu bukan karena alasan bahwa eksemplar masyarakat Athena hingga saat ini merupakan rejim yang terbaik, atau karena anggapan bahwa politik di masa itu bebas dari kekerasan brutal dan sikap pemaksaan sistematik terhadap wanita dan budak lainnya. Tetapi karena alasan sederhana, yaitu bahwa Athena merupakan tempat semai pertama pohon demokrasi berkecambah secara intens. Kehidupan politik warga Athena kala itu adalah sebuah politik dialog, gagasan, politik pluralitas, dan kesetaraan.
Athena penting baginya karena tidak hanya merupakan ibu kandung tradisi politik, tetapi juga filsafat Barat. Dan ia mengangkat kembali fenomena masa lampau itu tidak untuk memantapkan keberlangsungan sejarah, namun dengan maksud menggunakannya sebagai kolega. Walter Benjamin membangunkan yang mati dengan menampilkan tindakan. Sejarah masa lalu yang mati itu perlu dibongkar untuk kemudian mengais apapun yang berharga darinya. Politik sebagai traktat filsafat. Namun demikian, Aristoteles, salah seorang filsuf Yunani klasik yang kerap dirujuk oleh Arendt, sebetulnya menulis karya politik sambil berusaha mengelak dari bayang-bayang peristiwa dari konteks Yunani di masanya. Ia memang maksudkan politik sebagai sebuah traktat filsafat mengenai fenomena alamiah hidup manusia yang dapat terjadi kapanpun, dimanapun, selama manusia berkehendak mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Tentu pergelakan semacam itu tidak akan sepenuhnya dapat dilakukan Aristoteles, bahkan oleh siapapun. Bukti sederhana dari anggapan ini adalah bahwa ia tetap bangga pada konsep polis yang lambat laun tidak lagi relevan seiring dengan pergeseran zaman. Dan filsuf yang hidup jauh berabad-abad di belakang manusia abad ke-21 ini tentu berpikir dalam paradigma zamannya dan sebagai anak zamannya. Politik pun tidak mau bicara soal perbudakan yang pada era itu dianggap sebagai hal yang kodrati. Yunani memang memiliki pandangan tentang martabat manusia. Dalam struktur masyarakat Yunani di masa itu, wanita, anak-anak, dan budaya tidaklah termasuk warga polis. Bahkan posisi budak di mata Aristoteles sangatlah mengerikan, tak ubahnya sebagai binatang jinak. Suatu pandangan yang tak lagi sesuai dengan pendirian manusia modern yang mengakui martabat dan hak asasi manusia. Menanggapi konsepsi perbudakan Aristoteles memang akan terkesan naif dan anakronis, sebab bukan merupakan kritik pemikiran. Kritik atas konsepsi perbudakan Yunani kuno ini incommensurable karena lahir dari pergeseran paradigma kehidupan, aturan bahasa, dan paradigma yang pasti juga sangat berbeda. Karenanya terlepas dari berbagai kritik yang pantas ditujukan kepadanya, politik Aristoteles harus diakui sangat baik. Setidaknya pada masanya mengeksplorasi fenomena alamiah hidup manusia sebagai zon politikon, manusia yang membentuk negara. Konteks pemikiran politik Aristoteles ini selalu dirujuk pada karyanya yang lain mengarah etika Nikomachean etik, terutama bagian akhir yang mengulas pentingnya penyusunan hukum legislasi dalam rangka mencapai hidup yang baik. Menghubung-hubungkan politik dengan selain Nikomachean etik memang bukanlah tidak berarti, namun merupakan upaya yang sia-sia karena tidak ada hubungan yang relatif penting. Seperti diakui Aristoteles sendiri, politik dan Nikomachean etik saling berkait. Yang pertama menyempurnakan yang terakhir. Ia menganggap politik merupakan bagian dari etik yang berurusan dengan manusia dalam kelompok. Tujuan kedua, praksis itu menurutnya sama, yaitu mencapai eudaimonia. Politik karya Aristoteles itu kiranya menjadi cukup menohok Plato ketika berbaris-baris awalnya mulai paparan tentang hidup manusia yang berkelompok dan rumah tangga atau oikos. Di antara baris-baris awal catatannya itu, Aristoteles mengutip penyair Yunani klasik Hesiodos yang bersajak bahwa pertama-tama dari segala sesuatu adalah sebuah rumah. Seorang istri, seekor kerbau pembajak. Punya rumah, punya istri, dan punya kerbau. Rumah adalah tempat berlindung anggota keluarga, istri, dan partner dalam memproduksi keturunan, dan kerbau membajak merupakan simbol kegiatan bisnis dan ekonomi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh hak milik pribadi, introduksi politik tersebut menohok Plato karena filsuf ini dan konsep negara idealnya menampik eksistensi keluarga
dan hak milik pribadi, dua hal yang menurut Aristoteles justru sangat penting bagi manusia sebagai karakteristik kebebasannya dan dalam upaya mencapai kebahagiaan. Dalam karyanya Politeia atau Republik, Plato menyatakan bahwa dalam konsep negara ideal tidak ada milik pribadi. Segalanya adalah milik bersama, termasuk anak-anak dan kaum perempuan untuk bereproduksi. Polis menurut Plato harus diatur secara publik dan segala kepentingan pribadi harus disingkirkan secara radikal. Sebuah pandangan politik yang totaliter. Konsep negara ideal versi Plato ini memang merupakan idealisme yang utopis yang dapat mengarahkan bagaimana seharusnya negara secara ideal berperan bagi kehidupan dan kemakmuran warganya. Namun negara yang dipandangnya sebagai makroantropos ini tidaklah tanpa masalah. Selain karena hanya merupakan cita-cita, juga karena cita-cita itu kosong. Politik Aristoteles pun lebih lanjut mengurai butir-butir tesisnya. Manusia menurut kodratnya merupakan zon politikon. Di zaman Yunani klasik membedakan antara ruang privat, oikos keluarga, dan ruang publik. Jika dalam oikos masing-masing orang memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga untuk keberlangsungan hidup mereka, di dalam polis manusia mewujudkan tindakannya demi kepentingan hidup bersama. Polis merupakan wahana penampakan diri atau komunikasi antar warga dengan bahasa sebagai sarana. Antinomi antara kepentingan oikos dan polis ini ialah menjadi latar belakang kritik Aristoteles terhadap gurunya di atas. Aristoteles memandang bahwa hidup berkeluarga dan hak milik pribadi diperlukan manusia sebagai jalan menuju hidup menurut keutamaan. Keduanya mampu merangsang manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kebebasan baik dalam hidup di wilayah oikos maupun polis agar mencapai hidup yang autarkis. Self sufficiency. Aristoteles menganggap antinomi atau kepentingan oikos dan polis di atas mengimplikasikan adanya perbedaan sikap tindakan manusia. Politik dan non-politis. Menurutnya sifat tindakan manusia yang politis adalah yang berkenaan dengan kepentingan bersama, sedangkan non-politis dengan keluarga. Ruang privat merupakan adanya upaya pengaturan rumah tangga yang memunculkan praktik bisnis dan kegiatan ekonomi. Ruang privat menjadi ruang di mana orang memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya demi kebutuhan sehari-hari dan untuk mempertahankan hidup. Tak ayal jika dalam ruang privat ini, terutama dalam masyarakat Yunani kuno, despotisme dan pemaksaan menjadi hal yang lumrah. Sedangkan ruang publik yang mengejawantah dalam polis merupakan wahana penampakan diri dalam komunikasi antar individu, antar oikos yang menghormati kebebasan dan kesetaraan. Tindakan di wilayah publik ini pun berhasil bersifat politis berkenaan dengan kepentingan bersama. Dalam pemahaman tentang tindakan yang politis dan non-politis ini, Arendt menyebut dua kategori, pita activa, kerja karya ke dalam wilayah privat. Kerja adalah kegiatan manusia sebagai animal laboran yang berhubungan dengan produksi, sedang karya adalah aktivitas homo faber yang dalam hal serupa dengan kerja, namun perbedaan keduanya adalah jika homo faber menghasilkan barang-barang yang tak lekang berupa kebudayaan, hasil produksi animal laboran akan segera hancur. Dalam kedua kegiatan wilayah privat ini ada hubungan komunikasi antar sesama. Dalam arti relasi dialog dan aksi komunikasi mengandaikan kebebasan. Sebagaimana Aristoteles, Arendt menyebut kedua kegiatan ini bersifat apolitis. Sementara kegiatan khas manusia dalam ruang publik adalah tindakan. Ia bersifat tidak terduga, tidak terkontrol, dan tidak terkendali. Arendt menganggap bahwa wadah yang cocok untuk tindakan manusia ini adalah polis. Di sana lahir kekuasaan, namun tidak untuk digunakan mencapai tujuan di luar dirinya, melainkan untuk melindungi. Praksis dalam pengertian Aristoteles adalah tindakan dan kesibukan manusia dalam ketidakpastian. Tindakan
tindakan dan kesibukan manusia dalam alam ketidakpastian, seperti dalam alam dunia politik. Mengikuti Aristoteles yang memandang bahwa polis mendahului oikos dan ruang publik harus didahulukan dari ruang privat, Arendt pun lantas melihat bahwa kediktatoran dan otoritarianisme merupakan gejala dan akibat ekspansi oikos terhadap polis, kolonialisasi ruang privat terhadap yang publik. Ia mensinyalir bahwa politik kekerasan semacam ini merupakan akibat pemaknaan politik sebagai tindakan strategis atau politik yang ditangani dengan mentalitas kerja karya. Pandangan Aristoteles dan Arendt di atas seakan kembali mempertegas dimensi sosial manusia, menunjukkan bahwa kesosialan manusia mendahului individualitasnya. Politik yang menurut Arendt adalah tindakan sebagai bicara di ruang publik, mengenai kepentingan publik, menuntut penampakan individu pada sosialitas dan pluralitas. Penampakan manusia sebagai pribadi mengandaikan kebebasan yang membuatnya terlahir kembali. Karenanya tindakan politik merupakan sebuah konfirmasi bahwa seseorang pernah terlahir dan kemudian kembali terlahir dalam tindakannya. Manusia, kata Arendt, tidak terlahir bebas sebagaimana diyakini oleh Rousseau, tetapi terlahir untuk kebebasan. Maksudnya keberadaan manusia adalah untuk bertindak, sebab tindakan merupakan subjek yang tepat bagi kisah manusia yang hanya menyerahkan sepenuhnya pada karakteristik ketidakpastian, spontanitas, dan keterdugaan. Tindakan dan kebebasan memang saling mengandaikan, dan keduanya menjadi leksikon wajib setiap kali membicarakan filsuf ini. Seperti juga Aristoteles, Arendt beranggapan bahwa kerja merupakan aktivitas manusia sebagai tuntutan agar ia bisa hidup. Laksana binatang, manusia harus memenuhi kebutuhan dasariah untuk hidup. Maka manusia disebut animal laboran yang mengkonsentrasikan diri pada eksistensinya, pada tubuh dan kodrat biologisnya. Kata Arendt, bekerja adalah perbudakan demi kebutuhan hidup, dan perbudakan ini melekat pada kondisi kehidupan manusia. Tidak ada kebebasan dalam kerja. Kebebasan merupakan kosakata asing sebab kebutuhan menjadi hukum eksistensi. Sistem yang totaliter, budaya kekerasan, kebiasaan berdusta, tradisi korupsi, dan sederet konsekuensi dari perilaku politik yang dimengerti dengan mentalitas kerja ini. Sementara melalui karya, manusia menghasilkan objek dan dapat menguasai alam serta membebaskan diri dari ketertundukan hewani. Karenanya ia disebut dengan homo faber. Sebagai homo faber, manusia menciptakan objek yang berguna untuk dunia agar sesuai bagi habitat manusia. Homo faber menciptakan alat untuk mempermudah kerja dan melipat gandakan daya manusia. Semua alat dan sarana untuk tujuan dan kegunaan fungsi ideal bagi homo faber. Karya dengan demikian membutuhkan kehadiran orang lain agar diakui dan diterima nilainya. Pasar pun menjadi ruang publik homo faber. Kendatipun karya sendiri dari kombinasi berbagai kemampuan dan pluralitas, namun belum mencapai hubungan antar pribadi yang unik. Karya tidak mampu membangun ruang publik yang otonom agar manusia dapat tampil secara pribadi. Karya masih terkait dengan ruang penampakan. Karya tidak bisa lepas dari dunia konkret, objek-objek yang dihasilkannya. Kehidupan profesional pun dijalani sebagai kehidupan yang non-politis. Kebebasan adalah kemampuan mengontrol dan mengatasi alam. Ruang publik menjadi tempat pengukuhan akan kebutuhan terhadap yang lain. Politik cenderung digunakan sebagai instrumen corak khas teknokrasi. Keputusan-keputusan penting pemerintahan teknokratis selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknis. Sedangkan tindakan adalah kelahiran kembali manusia. Dalam tindakan manusia dapat mengungkapkan kebebasannya. Berarti menciptakan yang baru. Politik dengan pendekatan tindakan menjadi sesi
Seni karena merupakan kegiatan untuk mengabdikan diri pada kepentingan bersama. Nah, dengan demikian kondisi manusiawi kerja adalah hidup itu sendiri, kondisi karya adalah keberadaan di dunia. Dan kondisi tindakan adalah kesadaran akan kemajemukan. Dan bekerja manusia bisa hidup melalui kaya hidupnya menjadi lebih berarti. Nah, dalam kesadaran akan kemajemukan itu, politik mesti dipahami sebagai tindakan dan bicara di ruang publik tentang kepentingan bersama. Bercermin pada pemikiran Arendt di atas, dengan demikian budaya politik harus dibangun dalam kerangka politik dialog dan gagasan politik pluralitas dan kesetaraan. Sejarah merupakan yang mati dan menoleh padanya dengan menampilkan tindakan adalah mengikuti Arendt meminjam istilah Benjamin, membangunkan yang mati. Pada saat mampu jadi etik di dalam itu mesti mampu menjadi pelita bagi arah masa depan agar kesadaran manusia tak mengembara dalam kabut. Sekian tentang mengenai Hannah Arendt pada sesi pertama. Kita akan lanjutkan lagi tentang Hannah Arendt. Terima kasih.